Saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian EFEK TV, edisi Rabu tanggal 11 November 2020. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Syukur padamu, atas segala anugerah dengan boleh kami terima. Pada hari ini kami memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang kudus yang memberikan teladan kepada kami semua bagaimana peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya dan bagaimana mewujudkan iman dengan ucapan syukur kepadamu. Kiranya apa yang diteladankan oleh Santo Martinus juga mampu kami hidupi dalam pejaran hidup kami. Semua yang kami mohonkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara terkasih, di saat kita memperingati Santo Martinus, pada kita semua diberikan bacaan tentang 10 orang yang menderita sakit kusta. Pada saat itu, orang yang menderita sakit kusta tentu mengalami penderitaan yang begitu hebat. Mereka dikucilkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun ketika Yesus lewat, mereka berseru-seru. Mereka mohon agar Yesus yang sudah terkenal banyak menyembuhkan orang sakit dan mengadakan mujizat-mujizat juga memberikan kesembuhan kepada mereka. Namun apa yang terjadi ketika mereka berteriak-teriak kepada Yesus? Yesus hanya minta kepada mereka untuk pergi kepada iman, untuk menunjukkan dirinya, untuk mengatakan bahwa mereka tahir, padahal mereka masih dalam keadaan sakit. Tetapi mereka pun juga berangkat dan di tengah perjalanan ternyata mereka sembuh. Para saudara terkasih, kesembuhan orang-orang kusta tadi menyebabkan mereka tetap menghadap kepada imam untuk menunjukkan lahir mereka yang sudah menjadi tahir. Tetapi apakah mereka menyadari bahwa kesembuhan itu diberikan oleh Tuhan pada mereka melalui Yesus? Ternyata hanya satu orang saja yang menyadari hal itu, sehingga satu orang ini kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Dan ternyata orang yang kembali kepada Yesus mengucap syukur ini adalah justru orang asing, orang yang tidak ada dalam kumpulan orang-orang Yahudi. Para saudara terkasih, betapa ketika kita diajak untuk mengucap syukur atas segala apa yang kita alami, itu bukan suatu perkara yang mudah. Bersyukur pada Tuhan memerlukan keterbukaan hati, memerlukan kesadaran bahwa apa yang terjadi dalam hidupku itu sungguh-sungguh merupakan anugerah dari Tuhan sendiri. Dan itu ternyata tidak mudah untuk kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Ada orang yang merasa cuek saja meskipun dia dikaruniai kebaikan-kebaikan, dikaruniai keterampilan-keterampilan, kepandian-kepandian, dan sebagainya. Yang penting aku hidup dengan baik, yang penting aku tidak terganggu, dan sebagainya. Para saudara terkasih, pada hari ini di saat kita memperingati Santo Martinus, kita diajak juga untuk berani mengucap syukur setiap saat, setiap waktu, sebagaimana diteladankan oleh Martinus. Martinus pun pada awalnya adalah seorang yang mau menjadi seorang Kristen, tetapi dihalangi oleh orang tuanya dan diarahkan untuk menjadi seorang tentara sebagaimana ayahnya sendiri. Namun Martinus diam-diam menjadi seorang katekumen. Tapi pada usia yang belia dia sudah dikirim oleh ayahnya untuk menjadi seorang tentara. Karena itu dia juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang tentara. Pada suatu ketika di musim dingin dia bertemu dengan pengemis
yang meminta sesuatu darinya. Tapi apa yang terjadi? Martinus tidak membawa uang, tidak membawa bekal. Apa yang dia lakukan? Dia menghunus pedangnya, dia merobek mantolnya, dan separuh dari mantolnya itu diberikan kepada pengemis itu. Dia menuju ke tempatnya dengan mantol yang sudah dibelah. Dalam perjalanan, dia berjumpa, mengalami penampakan dari Yesus sendiri. Dan ternyata Yesus menampakkan diri kepadanya itu mengenakan mantel yang dia berikan tadi kepada pengemis. Para saudara terkasih, Martinus mau berkorban, Martinus mau memberikan mantolnya, itu adalah salah satu bagaimana dia mengucap syukur dan menghayati imannya dalam perjalanan hidupnya. Untuk berkorban, untuk mengucap syukur pada Tuhan bukan perkara yang gampang, tetapi Martinus telah memberikan dirinya melalui tindakan nyata. Dan inilah para saudara terkasih yang hendaknya juga terjadi pada diri kita saat ini, di mana kita diajak untuk berani mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah kita terima. Kiranya teladan dari Santo Martinus dan juga orang kusta yang sembuh dan kembali kepada Yesus memberikan kepada kita kekuatan untuk terus-menerus bertumbuh dan berani mengucap syukur setiap saat, setiap waktu. Tuhan membimbing dan berkati kita semua. Amin.